tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tertimpa, sebab Tuhan menopang tangannya. Tanganku, tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Apabila aku jatuh, tak sampai tertimpa, sebab Tuhan menopang tanganku. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami menyerahkan doa malam ini sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Ketika kami menyembah Tuhan, kami merenungkan firman Tuhan, dan kami melayani Tuhan dengan doa. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Dan doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia dan Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita. Nah, saudara sekalian, saya masih ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Wiwi di Ambarawa yang mengajukan pertanyaan tentang anjuran minum anggur di surat 1 Tesalonika. Surat 1 Timotius maksud saya ya. Surat 1 Timotius. Pertanyaannya adalah yang dimaksud anggur di situ itu komposisinya yang bagaimana? Kemudian berikutnya bagaimana cara meminumnya, dan bagaimana penjelasan mengenai firman Tuhan pada bagian ini. Kembali saya ajak saudara membaca surat 1 Timotius pasal 5 ayat 23 bagian yang ditanyakan ini. Firman Tuhan berkata, "Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah." Ya saudara, nah sampai pada kali yang ke-11 ini kita berusaha mencari tahu jawaban atas pertanyaan Ibu Wiwit, dan kita mendapati bahwa untuk mendalami atau paling tidak untuk memahami perintah yang oleh sebagian orang dianggap aneh ini, maka kita harus bersungguh-sungguh mencermatinya. Kenapa dianggap aneh? Karena sementara pengertian, terutama banyak orang, banyak kalangan, bahwa mabuk itu dilarang oleh agama. Ya, bahkan juga iman Kristiani tidak boleh mabuk itu, saudara ya. Dan anggur adalah minuman yang memabukkan. Jadi banyak agama melarang meminum minuman yang mengandung alkohol itu. Nah, tapi di sini kenapa malah dianjurkan? Nah, ini menjadi anjuran yang aneh atau perintah yang aneh. Nah, yang lalu juga sudah kita dapati bahwa untuk semakin memahami bagian firman Tuhan ini, kita harus menelusuri sedapat mungkin pengertian tentang anggur mulai zaman Alkitab itu ditulis, dan ternyata ada banyak istilah ya yang bersangkut paut dengan anggur atau yang diterjemahkan anggur. Jadi istilah-istilah di bahasa asli Alkitab itu cukup banyak. Kita sudah mendapatkan setidaknya ada 10 kata ya di Perjanjian Lama, dan 10 kata itu ada kaitannya dengan anggur atau yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan anggur, saudara. Ya. Nah, sekarang mari kita pahami
mendekati pada bagian firman yang ditanyakan oleh Ibu Wiwit, yaitu di Perjanjian Baru. Jadi ternyata masih ada istilah-istilah dalam Perjanjian Baru, yaitu istilah yang diterjemahkan dengan anggur, saudara. Dan kali ini kita akan mencermati kata yang lazim digunakan dalam Perjanjian Baru untuk pengertian anggur, yaitu kata oinos. Nah, kata oinos, seperti kita ketahui bahwa Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa aslinya itu adalah bahasa Yunani. Sedangkan kitab suci Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, kata oinos ini adalah bahasa Yunani, yang kalau di Perjanjian Lama bisa dibandingkan dengan kata yayin. Kata ini menunjuk kepada sebutan untuk nama minuman yang merupakan fermentasi dari perasan buah anggur. Nah, ini loh. Nah, kata oinos ini dipakai dalam bagian Alkitab. Saya baca untuk saudara beberapanya ya. Yohanes pasal 2 ayat 9 dan sampai 10. Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 10, firman Tuhan berkata begini: setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik akan, tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, gitu. Jadi marah sama mempelai laki-laki. Nah, ini adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur di perkawinan di desa Kana itu ya. Dan ini adalah mujizat Tuhan Yesus yang pertama. Perhatikan, Tuhan Yesus membuat mujizat yang pertama itu di sebuah pesta perkawinan dan mengubah air menjadi anggur. Dan bukan hanya sembarang anggur, tapi anggur terbaik, ya. Paling tidak yang diketahui oleh pemimpin pesta waktu itu. Ini anggur terbaik. Dapat kita terima bahwa anggur itu melambangkan berkat, ya toh. Kalau diterapkan dalam konteks waktu itu, bagi orang yang sedang punya kerja itu, coba ini apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, menyelamatkan, membantu, sekaligus memberkati. Jadi kenapa saya menyebut menyelamatkan? Karena yang punya rumah itu dipermalukan, saudara. Tamu-tamunya masih banyak, rupanya begitu, tapi anggurnya habis. Dan anggur itu hidangan utama. Nah, lalu Tuhan Yesus membuat air menjadi anggur. Jadi sumbangan Tuhan Yesus itu sumbangan yang luar biasa buat mempelai dan keluarganya. Tuhan Yesus tidak menyumbang berupa uang atau berupa kado yang dibungkus begitu, tapi menyumbang sebuah sumbangan untuk menyelamatkan muka sekaligus menjadi berkat besar, ya. Wujudnya adalah anggur. Ini saudara. Jadi anggur itu merupakan barang yang istimewa, disumbangkan oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi anggur itu melambangkan berkat. Nah, dalam pendokumentasian kisah ini digunakan kata dalam bahasa Yunani oinos, saudara. Dijelaskan bahwa waktu itu kalau mengadakan pesta, maka yang digunakan adalah minuman yang pantas untuk para tamu terhormat, yaitu fermentasi dari perasan buah anggur yang dalam bahasa Yunani disebut oinos. Nah, bagian lain Alkitab Perjanjian Baru yang menggunakan kata asli oinos adalah di Injil Matius, saudara ya. Matius pasal 9 ayat 17, ya. Matius pasal
9 ayat 17 saya baca untuk saudara. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Nah, ini adalah bagian dari pengajaran Tuhan Yesus yang waktu itu Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari murid-murid Yohanes tentang doa puasa. Jadi murid-murid Yohanes menanyakan kepada Tuhan Yesus, mengapa kami murid-murid Yohanes berpuasa, tetapi murid-muridmu, murid-murid Tuhan Yesus tidak berpuasa. Nah, di situ Tuhan Yesus menjelaskan, rupanya agak-agak seperti kiasan seperti itu. Dan ini menyangkut anggur. Jadi Tuhan berkata bahwa anggur yang baru semestinya diwadahi atau dimasukkan ke dalam kirbat yang baru atau kantong anggur yang baru. Nah, di bagian ini digunakan kata oinos. Jadi dalam bagian ini kata oinos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan anggur baru, ya, anggur baru. Selanjutnya ada kata kedua yang kita kenal di Perjanjian Baru. Jadi rupanya bukan hanya satu kata, saudara-saudara. Tetapi ada kata berikutnya, yaitu kata gleukos, saudara. Kata ini terdapat dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua ayat 13. Itu menggunakan gleukos, itu juga anggur nantinya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 13 bunyinya, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis, dikatakan semacam itu. Nah, ini firman di atas ini mengisahkan pada hari Pentakosta, saudara. Pada hari Pentakosta itu murid-murid Tuhan, atau waktu itu disebut pengikut jalan Tuhan, itu menerima pencurahan Roh Kudus. Lalu mereka berkata-kata dan terjadi mujizat bahasa. Anda masih ingat itu ya? Kalau saya tidak salah ingat, yang berkumpul waktu itu disebutkan ada 23 suku bangsa. Jadi paling tidak ada 23 bahasa, ya. Anda cek sendiri nanti, ya. Jadi di sana disebutkan ada orang yang berkumpul di Yerusalem itu dari berbagai suku bangsa. Nah, tapi ketika para rasul itu berbicara, mereka mendengar dalam bahasa mereka masing-masing. Itu mujizat bahasa pada waktu Roh Kudus dicurahkan kepada para murid Yesus. Nah, tetapi di sini dikatakan ada orang lain yang berkata, mereka itu sudah mabuk oleh anggur manis. Nah, anggur manis itu di sana pakai istilah gleukos. Itu juga anggur. Oinos juga anggur, gleukos juga anggur, saudara ya. Nah, yang di bagian ini dicatat dengan kata orang lain, itu kalau menurut pengertian saya adalah orang-orang yang tidak suka kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan ini hanya dimungkinkan adalah orang-orang yang menyalibkan Yesus itu. Jadi orang-orang yang memang sejak awal menjadi musuh-musuh Tuhan Yesus. Siapa itu? Yaitu para Farisi, para Saduki, para ahli kitab. Itu saudara pada waktu itu. Nah, yang dalam bagian firman Tuhan ini istilah yang digunakan adalah kata gleukos. Kata gleukos sama dengan sweet wine ternyata. Yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata anggur baru atau anggur manis. Nah, jadi saudara, sekarang kita mendekati, kalau kemarin kita meneliti di Perjanjian Lama, sekarang ada di Perjanjian Baru. Terutama kepada Ibu Wiwit penanya, nanti akan sampai di 1 Timotius, itu di sana nanti menggunakan kata apa, dan nanti kita akan tinjau kok malah dianjurkan ditambahkan minum anggur sedikit untuk kesehatan. Nah, ini nanti yang paling tidak yang terakhir kita akan sedikit banyak mengambil kesimpulan macam itu.
Tapi sampai hari ini kita disadarkan bahwa di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, anggur itu bermacam-macam. Jadi salah satunya saya ingin mengingatkan, seringkali ada orang yang mencemooh, wah kalau orang Kristen itu kemproh lah istilahnya, apa-apa dimakan lah gitu, apa-apa diminum. Kalau agama yang lain itu kan menjaga kekudusan sedemikian rupa, minuman yang mengandung alkohol 0, sekian persen saja nggak boleh, sampai 1% nggak boleh ya. Nah, jadi menjaga kekudusan sedemikian rupa. Nah, tapi kalau di iman Kristiani kenapa malah dianjurkan? Nah, itulah nanti akan terjawab. Dan kita mulai dari memahami berbagai macam anggur. Jadi anggur itu ada yang memabukkan, tapi ada yang tidak memabukkan, seperti yang kemarin kita renungkan. Kalau anggur yang baru diperas dari buahnya, jadi air buah segar itu tidak memabukkan. Itulah. Nah, jadi ini belum sampai ke kesimpulan, tapi setidaknya sore hari ini sampai di sini kita melengkapi pemahaman bahwa dalam Perjanjian Baru ada 2 kata baru yang kita kenal untuk anggur, yaitu kata oikos dan gleukos ya. Sekali lagi sampai di sini kita melengkapi pemahaman bahwa dalam Perjanjian Baru ada 2 kata baru yang kita kenal untuk anggur, yaitu kata oinos dan kata gleukos. Saya sekali lagi mengajak Bapak Ibu jangan malas atau jangan jengah kalau saya ajak. Ini kayaknya selama renungan baru kali ini saya mengajak yang rinci banget sampai ke bahasa-bahasa aslinya banget seperti ini ya. Biasanya cenderung kita berbicara mengenai kehidupan sehari-hari, dan sebenarnya ini nanti juga ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari kan. Jadi bagaimana kita boleh enggak itu minum anggur atau minum minuman yang mengandung alkohol seperti itu. Ya, Tuhan dipuji. Mari kita memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita akan melayani Tuhan dengan doa. Saudara akan melayani Tuhan dengan doa dan mempersembahkan pujian juga, mempersembahkan doa juga untuk saudara-saudara kita yang dalam minggu ini masih harus kita doakan di hadapan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya, amin. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga sore hari ini kami masih terus dapat memuliakan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan maupun melayani Tuhan dengan doa. Kami menaikkan doa syafaat kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang semakin membawa kami kepada pemahaman untuk pengenalan akan Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Berkati kami semua sehingga kami semakin berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup kami semakin mengenal Tuhan, dan kami tahu apa yang Tuhan kehendaki, sehingga hidup kami semakin berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tetap kami menyerahkan, Tuhan yang memberkati, ada dalam damai sejahtera Tuhan, termasuk kota-kota di mana kami tinggal, dimanapun kami yang mengikuti doa malam hari ini.
Tuhan memberkati kota kami dengan kesejahteraan yang merupakan kesejahteraan kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kami berseru kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah Tuhan kami. Kami mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan, kesempurnaan pertumbuhan jasmaniah maupun kejiwaan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Catur Okis Priyanti, saudara kami Abraham Diamon Setia Adi Nugroho, semuanya di Purwodadi, beberapa ada di rumah sakit Tuhan, dan juga untuk saudara kami anak Alekeu Panuwibowo, saudara kami Supriyanto semuanya di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati semuanya di Semarang, saudara kami Tumpur Nainggolan yang ada di rumah sakit di Kudus, dan saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Si Purwati di Penawangan dan saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri. Kami mohon Tuhan yang menjawab doa-doa kami, terutama nama-nama yang kami sebutkan, bahkan juga nama-nama yang belum kami sebutkan tetapi yang berdoa bersama dengan kami sore hari ini yang membutuhkan kesembuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua yang kami kerjakan, Tuhan yang menolong kami sehingga kami dapat menyempurnakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur setiap hari, Tuhan memberkati kami sehingga kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri, optimisme, antusiasme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung kita di sini, dan saudara-saudara, kami memberitahukan bahwa doa malam ini dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi setiap jam 5 pada hari-hari yang sama. Silahkan saudara mengikuti kalau yang mau langsung pada jam-jam streaming online, ya jam-jam yang kami sebutkan. Tetapi kalau yang terlambat masih tetap bisa mendengarkan renungan lagi dengan membuka di channel kami. Kalau saudara sudah memberikan subscribe, cukup mudah mencarinya, ya, untuk tidak ketinggalan seperti itu. Dan tetap kami berharap setidaknya dukungan doa, juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan